Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sedang duduk bermuwajahah bersama-sama hadir, sudah kelihatan para hadirin dan juga yang sedang berusaha untuk memasuki Zoom. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir untuk bersama-sama dalam mengkaji dan mengaji tentang tema yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan juga sebelum kita memulai membahas, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa untuk diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita yang hari ini mungkin sedang sakit. Kita munajat, kita memohon, kita berdoa, ya Allah ya Rabbana, berikan kesembuhan, kesehatan lahir batin keluarga kami, para jamaah kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun adanya, selalu diberikan kesembuhan dan kesehatan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru sakoma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk para jamaah, para kaum muslimin yang sedang mendapatkan ujian, musibah, seperti yang sedang kita lihat, sering kita dapat informasi tentang meletusnya gunung yang ada di Surabaya, Gunung Semeru. Mudah-mudahan yang sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang wafat meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan menjadi hamba Allah yang disayanginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi keluarga yang tinggalkan, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketawakalan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian doa yang ketiga, doa untuk khusus ini untuk almarhum Haji Oded Muhammad Daniel nih, wali kota Bandung nih, wali kota Bandung. Kemarin sebelum berkhutbah baru diumumkan, dipersilahkan siap menuju mimbar, namun Allah menghendaki lain,
sehingga wafat dalam keadaan berwudu, wafat sedang di masjid, wafat sedang siap untuk melaksanakan tugas. Banyak yang memberikan komentar betapa indahnya wafat itu, sehingga orang-orang yang beriman merasa rindu, bahkan berharap kematian dipanggil Allah dalam keadaan soleh, dalam keadaan bager, dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sama-sama menyebarkan informasi ini. Mungkin kita punya grup, kita pijit-pijit, kita kirim-kirim, kita kirim-kirim sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang dikirim-kirim ini gitu ya, dibukakan pintu hatinya untuk bergabung bersama-sama. Ternyata bergabunglah, bersatulah, mudah-mudahan hasil dari usaha kita dalam berdakwah, kita mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ungkapan di akhir pengajian ini, dan marilah kita awali dan niatkan pengajian ini untuk menggapai mendapat ridho Allah, untuk meraih ridho Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, terhindar dari siksa api neraka, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita untuk memulai bahasan kita. Judul yang telah kita ketahui cukup keren, katanya gitu ya, cukup bagus. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi sebab untuk mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian surah Yunus yang sudah kita lihat ayat 57. Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Ini judulnya, di Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Mari kita lihat dan kita baca surah Yunus ayat 57. Mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sekali lagi,
lagi. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Arti dari surat yang kita baca, ayat yang kita baca, hei manusia. Nah, ini panggilannya kepada manusia nih. Tidak kepada orang yang beriman, tidak kepada orang muslim, tidak kepada orang muttaqin, tetapi panggilannya ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau ada ya ayyuhan nas, hei manusia, maka manusia itu terperanjat. Hei manusia, wah itu ya. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini sangat mendasar, sangat memberikan perhatian khusus Allah kepada manusia nih. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu ini dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini arti dari ayat yang kita baca. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menyebutkan karunia-Nya yang telah diberikan kepada makhluknya dengan menurunkan Al-Quran yang memiliki 3 fungsi pokok, yaitu pertama peringatan ini. Peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang keji dan sebagai penyembuh penyakit yang bersumber di dalam dada. Jadi yang pertama peringatan. Al-Quran itu fungsi yang pertama untuk mengingatkan, untuk memberi peringatan ini terhadap perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji itu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang salah tuh. Ya, jadi terhadap perbuatan-perbuatan yang keji dan sebagai penyembuh. Nah ini penyembuh penyakit yang bersumber di dalam dada. Yang kedua sebagai petunjuk, sebagai jalan, arah, barometer kemana kita, tujuan Al-Quran, petunjuknya. Nah, penunjuknya Al-Quran, yang menunjukkannya Al-Quran, gitu. Sebagai penunjuk, sebagai petunjuk. Yang ketiga sebagai rahmat ini. Dengan mengamalkannya maka akan memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang percaya serta meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini lebih gamblang nih yang ketiga ini, sebagai rahmat. Tapi di situ di ujungnya ada bagi siapa yang mendapatkan rahmat ini. Jadi dengan mengamalkan, dengan melakukan, mempelajari, memahami, nah ini nanti akan memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah
Tapi di sini ada bagi orang-orang mukmin. Kalau bagi orang-orang yang tidak beriman mungkin hanya biasa aja. Quran itu dianggapnya tumpukan-tumpukan tulisan-tulisan yang disimpan di tempat-tempat yang tinggi, di lemari yang pakai kunci gemboknya besar, mungkin begitu. Sehingga kalau ada yang meninggal baru kuncinya dicari, kemudian tidak ada, nggak jadi membacanya. Tapi bagi orang yang beriman tidak seperti itu. Betul-betul merasakan, menikmati, mensyukuri dengan rahmat yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran yang diturunkan. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Imam As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir bahwa ayat ini sebagai hitoban atau hitoban basyiron li jami'il bashar. Nah ini li jami'il bashar, diberita gembira bagi seluruh manusia ini. Jadi kata Sofwatut Tafasir dalam tulisan Ali As-Sabuni itu memang diungkapkan sebagai atau berita gembira yang disampaikan kepada seluruh manusia. Kenapa demikian? Nah, ada pertanyaan nih. Kenapa demikian? Sebab pada ayat ini terdapat 4 fungsi Al-Quran dalam membangun peradaban manusia. Ini. Kalau ingin membangun peradaban manusia, maka di sini diungkapkan. Pertama, mau'izatun min rabbikum, syifaun lima fis sudur, hudan, rahmatan. Ya, ada berapa hadirin wal hadirat? Ada 4 ya. 4 fungsi Al-Quran dalam membangun peradaban manusia, yaitu mau'izatun min rabbikum, syifaun lima fis sudur, hudan, dan rahmat. Nah ini yang diungkap dalam tafsir tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini nilai-nilai pendidikan. Jadi nilai-nilai pendidikannya sangat bermakna ya. Sangat memberikan ya peringatan bagaimana ini nilai-nilai pendidikan dalam ayat tersebut. Yang pertama, mendidik manusia ini agar senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana ini mendidik keluarga kita, bagaimana mendidik murid-murid kita, bagaimana mendidik mahasiswa-mahasiswa kita, bagaimana mendidik kolega kita, bagaimana mendidik atasan kita, bagaimana mendidik bawahan kita, bagaimana mendidik seisi rumah kita, supaya senantiasa agar mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini perlu disampaikan oleh para guru, para pendidik, para pengajar, perlu disampaikan. Kita punya murid ya, murid kita doakan terus ya. Ini bagaimana mereka supaya mendapatkan ilmu, supaya mendapatkan pencerahan batin, ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah. Nah, inilah hal-hal yang patut diwujudkan, patut diungkapkan oleh para pendidik, para guru, para orang tua. Semua hakikatnya adalah pendidik, semua yang selalu menunjukkan arah yang jelas. Yang kedua, belajar menerima nasihat yang baik ini dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Belajar menerima nasihat, karena Al-Quran itu berisi nasihat-nasihat. Bagaimana ini belajar menerima, bagaimana belajar mengamalkan, bagaimana belajar dan belajar terus tuh gitu ya. Sehingga Al-Quran itu sebagai pedoman itu betul-betul disampaikan kepada halayak sasaran yang kita menjadi punya tanggung jawab di situ. Senantiasa menjaga kesehatan ruh dan jasad dari penyakit lahir dan batin.
Jadi mungkin ya penyakit-penyakit lahir, penyakit-penyakit batin, bagaimana kita menyampaikan kepada siapapun untuk bisa menjaga kesehatan tersebut. Kemudian juga di bagian yang selanjutnya senantiasa bertaubat. Senantiasa bertaubat itu kembali itu. Kembali berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini bertaubat, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tuh gitu. Dan kembali kepada Al-Qur'an sebagai obat penawar dari berbagai penyakit. Sampaikan nilai-nilai pendidikan ini kepada ya anak-anak kita, anak didik kita, mahasiswa kita, siapapun yang kita punya peluang kesempatan untuk menyampaikan pesan nilai-nilai pendidikan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kisah teladan ini, ada kisah teladan ini. Dinukil dari Jubdatut Tafsir ataupun Jubdatut Tafsir min Fadil Qadir. Ini dikisahkan suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, didatangi seorang yang meminta nasihatnya. Nah ini didatang seorang yang minta nasihat. Orang tersebut mengeluh, "Wahai Ibnu Mas'ud, berikan aku nasihat dan berilah obat bagi jiwaku yang sedang gelisah, resah, susah." Nah, jadi datang minta nasihat bahwa aku ini sedang gelisah, resah, susah. Waduh, hari-hariku penuh perasaan tak tentram dan jiwaku sedang kusut. Nah ini ya, jadi orang ini minta nasihat karena keadaannya sedang seperti itu. Jadi sedang gelisah, kemudian perasaan tak tentram dan juga hati jiwa sedang kusut. Nah itu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menasihatinya, kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Nah ini penting ini jawaban Ibnu Mas'ud ya. Kalau penyakit itu kayak gitu tuh kayak apa? Kayak gelisah ya, kemudian tak tentram, jiwa kusut. Kata beliau, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Pertama, engkau datangi tempat orang membaca Al-Quran. Engkau membaca Al-Quran dan engkau dengarkan baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Kedua, engkau datangi majelis ta'lim yang mengingatkan hati kepada Allah. Nah ini ya. Yang ketiga, engkau mencari waktu dan tempat yang sunyi. Di situ engkau menyendiri menyembah Allah seperti pada waktu tengah malam saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Engkau bangun mengerjakan salat malam, meminta kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran dan keikhlasan hati. Ini saya ingin mengulangi 3 hal tadi yang kata Ibnu Mas'ud, bawalah hatimu ke 3 tempat. Satu apa tadi? Bawa ke tempat di mana Al-Quran dibacakan, di mana Al-Quran dipelajari. Yang kedua apa? Ya, yang kedua itu bisa dilihat tadi dari PPT-nya ya. Nah, yang ketiga engkau mencari waktu. Yang kedua tadi datang di majelis taklim. Di majelis taklim, tempat-tempat thalabul ilmi di masyarakat sangat banyak itu. Dan kebanyakan di majelis taklim itu ibu-ibu yang hadir gitu ya. Bapak-bapak juga sih hadir, cuman jumlahnya kalah sama ibu-ibu. Mengapa? Karena bapak-bapak sibuk. Ya mudah-mudahan walaupun sibuk tetap menjadi bagian untuk mendapatkan peluang kesempatan ini. Kemudian yang ketiga, engkau mencari waktu yang ya di tempat yang sunyi. Makanya ingat kalau datang malam itu jangan terlalu
menghabiskan waktu dengan terus saja melek. Ya melek apa itu? Tidak bisa tidur itu. Kalau bisa itu jam 9, setengah 10 segera tidur. Segerakan tidur, segerakan bangun. Jangan segerakan tidur, lambatkan bangun, bukan gitu. Jadi segerakan tidur, niatkan dalam hati. Begitu badan sekujur ditempatkan pada tempat tidur, bukan sekedar menempatkan badan sekujur di tempat itu, tapi hantarkan dengan berwudu sebelumnya, dengan membaca Al-Quran, kemudian membaca istighfar, membaca salawat, membaca tasbih, dan mohon kepada Allah untuk diberi peluang kesempatan bangun di sepertiga perut malam untuk bertahajud. Subhanallah. Pasti yakinkan nanti jam 3, setengah 3 diingatkan untuk melihat jarum jam, melihat waktu. Jangan dibiarkan, langsung bangun. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Jangan mengatakan masih malam, jangan mengatakan masih lama siang, jangan mengatakan itu, tapi bismillah, langsung bangun, langsung pergi. Dan jangan lupa begitu bangun sebelum beraktivitas, cucilah tanganmu terlebih dahulu. Setibanya di rumah orang tersebut, orang yang tadi melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ia berwudu dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Sesuai membaca Al-Quran, ya, seusai membaca Al-Quran, ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Jiwanya terasa tenang, hatinya tentram, dan pikirannya kembali jernih. Subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan peluang-peluang yang sangat indah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, dua hal yang Allah letakkan dalam hati manusia. Nah ini, dua hal yang Allah letakkan dalam hati manusia. Apa itu? Satu ruh, dua nafsu. Jadi Allah memberikan modal kepada kita ruh dan nafsu ini. Jadi kita diberi ruh, diberi nafsu. Selanjutnya, ruh senantiasa cenderung membawa manusia tunduk dan patuh kepada firman-Nya. Nih, kalau ruh begitu, jadi arahnya kepada yang baik-baik, yang positif-positif, yang maslahat, yang membawa keselamatan, yang membawa keberuntungan dunia akhirat. Ini memang ruh gitu. Sedangkan nafsu akan cenderung membawa manusia mengikuti kesenangan duniawi tanpa memperhatikan firman-Nya. Jadi sedangkan nafsu itu akan cenderung membawa manusia mengikuti kesenangan duniawi. Jadi kemana-mana mencari kesenangan, gitu tah, hedonis, kesenangan apapun, ya, tanpa memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati merupakan pusatnya nafsu-nafsu yang ada dalam tubuh manusia, hati akan memerintahkan otak dengan menggerakkan tubuh manusia sebagai penyalur keluarnya nafsu tersebut. Nafsu yang tidak baik bila dijalankan terus-menerus akan menumpuk menjadi dosa di mata Allah. Tuh, gitu. Jadi nafsu yang tidak baik bila dijalankan terus-menerus, mengikuti hawa nafsu terus, kemana-mana kumacek nafsu, bukan kumacek ruh. Nah itu, bila terus menerus nafsu yang menjadi kendaraannya, menjadi jalan hidupnya, maka dia sedang menumpuk-numpuk menjadikan dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keistimewaan Al-Quran sekarang. Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengkonter tipuan dan godaan setan.
Al-Quran laksana penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Jadi saya ingin mengulangi, Al-Quran laksana lampu penerang hati. Bayangkan kalau orang tidak pernah baca Quran, orang tidak pernah menyentuh Quran, tidak pernah membuka Al-Quran, apa jadinya orang itu? Nah gitu ya, apa jadinya orang itu? Kenapa? Karena Al-Quran ini laksana lampu penerang hati. Kalau yang sedang gelisah, resah, susah, bacalah Al-Quran, tapi harus dengan tenang ya, dengan wudu yang sempurna. Tuh gitu, nanti akan dapat menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang, karena memang Al-Quran laksana lampu penerang hati. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengkonter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana penyelamat dan dari kesesatan hidup dan kehidupan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika barat hendak menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, jika kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita menjauhkan mereka dari kitab Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi kandungannya, sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama mereka mempelajari Al-Quran, selama mereka mengamalkan Al-Quran, selama mereka dekat dengan Al-Quran, selama mereka Al-Quran menjadi pegangannya, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Begitu pidatonya siapa tuh? Pidatonya yang diungkapkan di atas tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pidato tersebut semakin menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran sangat penting. Nah ini ya, Al-Quran sangat penting untuk dibaca, dipelajari, digali, dipahami, dijiwai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, sekaligus diwariskan kepada generasi muda kita, agar keberadaban Islam, kekuatan Islam, kebangkitan Islam, bahkan kejayaan Islam terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia. Kita bersyukur kepada Allah ya, dilahirkan di tengah-tengah orang yang suka baca Quran, kehidupan sehari-hari dengan orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi betul-betul kita imani, kita pelajari, kita baca, kita pelajari, kita gali, pahami, jiwai, aktualisasikan dalam kehidupan, sekaligus wariskan, berikan, sampaikan kepada generasi muda kita, agar keberadaan Islam, kekuatan Islam, kebangkitan Islam, bahkan kejayaan Islam terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Oleh karena itu, kata Ali, bacalah tuh. Maka sekarang saya melihat ada orang-orang yang tadarus harian 1 juz, tadarus harian setengah juz, tadarus harian 1/4 juz, tadarus harian 1 surat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Teruskan, insya Allah akan mendapatkan berkah dengan meneruskannya itu.
Terus setelah dipelajari, dibaca, pelajari. Jangan hanya cukup membaca. Jangan terlalu bangga, saya 1 bulan 1 juz bacaan selesai. Pelajarilah isinya. Pelajarilah isinya, cara membacanya, amalkanlah, ajarkanlah Al-Quranul Karim. Jadi ulangi kegiatan kita: baca, pelajari, amalkan, ajarkan. Nah ini, ulangi satu apa? Baca, pelajari, amalkan, ajarkan Al-Quran itu. Jangan baca saja, teruskan pelajari isinya, teruskan amalkan isinya, teruskan ajarkan pada anak cucu kita. Maka berbahagialah para guru ngaji, berhialah orang tua yang mengajari anaknya tentang Al-Quranul Karim. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir menandaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang pertama apa? Mau'izatum min rabbikum aw mau'izatum min khaliqikum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Tuh, gitu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Ini penegasan Imam Al-Ghazali sangat jelas, menekankan, mengungkapkan, mengatakan seluruh cabang ilmu banyak ini cabang ilmu ya, cabang ilmu pengetahuan ini, cabang ilmu pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, maka pantas ya seorang ilmuwan ini, seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis, dalam bukunya La Bible, La Quran, et la Sciences ya, menegaskan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang syarat dengan ide-ide ilmiah, dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bertentangan dengan temuan ilmiah dan sains modern. Ini yang berbicara orang lain ini. Orang mana? Orang Perancis yang berbicara itu. Subhanallah. Jadi memang banyak orang yang mempelajari Al-Quran secara diam-diam, secara terbuka, ingin penasaran ada apa sih di Al-Quran, kok orang membaca Al-Quran, ada apa di Al-Quran, kok orang kemana-mana baca Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, ada apa gerangan? Keluarlah ya pendapat seorang yang mengungkapkan tadi bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya, kalau satu-satunya tidak ada yang lain, satu-satunya kitab yang syarat dengan ide-ide ilmiah, dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bertentangan dengan temuan ilmiah dan sains modern. Sebagai bukti diantaranya ketika rumus sidik jari ditemukan oleh Francis Gold pada tahun 1880. Sebelumnya Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 bahwa ketika Francis Drake mengemukakan bentuk dan lapisan bumi 14 abad silam, Al-Quran lebih dulu mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, ini ya. Selanjutnya kita kaji lebih dahulu kenapa Al-Quran mengatakan as-samawati. As-samawati bentuk jamak untuk langit. Sedangkan untuk bumi ardo bentuk mufrad. Nah, ini jadi mengapa ini? Padahal langit itu 7 lapis,
dan bumi pun 7 lapis. Nah, Imam As-Sawi dalam tafsir Sawinya menjelaskan, karena langit terbentuk dari bentuk yang beda dan unsur yang tidak sama. Langit pertama dari ombak yang menggelombang, langit kedua dari marmer putih, langit ketiga dari besi, langit keempat dari tembaga, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan yakut berwarna merah. Ini kata tafsir Sawi dikatakan, dalam tafsir Sawi ini dikatakan bahwa, ulangi, menjelaskan karena langit terbentuk dari bentuk yang beda dan unsur yang tidak sama. Langit pertama dari ombak, kedua dari apa? Ya, dari marmer putih, dari besi, dari tembaga, dari perak, dari emas, dan dari intan yakut berwarna merah. Sedangkan bumi meskipun terdiri dari 7 lapis juga, tetapi berasal dari unsur yang sama tuh, yaitu tanah-tanah juga. Bumi lapis pertama dari tanah, kedua tanah, ketiga tanah, keempat tanah, kelima tanah, keenam tanah, ketujuh pun tetap tanah. Lebih lanjut, bukanlah karena Al-Quran, ya, karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sorof. Nah, ditulisnya saraf nih, dibacanya sorof ya. Ilmu nahwu, ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab. Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa indah, retoris, puitis, dan argumentatif telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Oh, gitu. Kemudian selanjutnya, bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah mendorong lahirnya ilmu tata cara membaca. Nah, yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Tuh, semua kan belajar ilmu tajwid. Ini panjang, ini pendek, suaranya dari mana keluarnya, makhorijul huruf. Tuh, bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan biologi. Masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian hadirin wa hadirat, bahkan bukanlah karena Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kemudian, ini ya, yang kemudian kita kenal dengan sosiologi. Masya Allah. Dengan demikian, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Kita bersyukur, beriman kepada Al-Quran, ya, beriman kepada kitab suci yang kita baca, yang kita pelajari setiap saat mempelajarinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa Imam Ali ini menandaskan ada 4 fungsi diturunkannya Quran ini. Yang kedua, tadi yang pertama sudah, syifa lima fis sudur ayashfi ma fiha minasyirki wasyaki wal jahli. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Ini ya. Jadi ini nih. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, syirik ya, ragu-ragu, selalu ragu-ragu, dan bodoh.
Penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya. Nah, lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Kemudian yang selanjutnya, ini misi Rasul. Mari kita bersama-sama baca, insya Allah mendapatkan berkah dengan membacanya dengan penuh ketulusan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau hadis mah nggak begitu bacanya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Gitu. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menjadi apa itu makarimal akhlak, rasul menjadi rasul hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah. Itu tugas kita, membereskan akhlak diri pribadi, akhlak keluarga, akhlak tetangga, akhlak masyarakat, akhlak murid-murid kita, akhlak mahasiswa kita, semua arahkan kepada hal yang positif. Sebelum menyampaikan pesan, sebelum menyampaikan ilmu, berangkat dari hadis ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian Al-Qur'an turun dengan memberikan perintah dan larangan. Jadi Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintah kepada manusia untuk mentaatinya dan mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Sehingga Abu Farida Muhammad Ijad dalam bukunya Alin Nafsaka bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Mungkin ada orang yang membaca Al-Fatihah, ada orang yang membaca surat lain sambil juga munajat, memohon, berikhtiar, terus dikumandangkan, dibacakan, diamalkan, dan diwariskan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, hudan ahidayah minad dolal. Nah, ini Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia agar terhindar dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mereka yang memahami Al-Quran dengan baik, maka perilakunya dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan berselisih dengan tuntunan agama, siapapun dia, apapun profesinya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ini Allah berfirman, mari kita baca bersama-sama pelan-pelan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
kabira. Sekali lagi sama-sama. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, rahmatun lil mu'minina ay rahmatun li ahlil iman. Rahmatun lil mu'minin ay rahmatun li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa-rasa yang gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan, serta mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, kalau sudah ada kata-kata oleh karena itu biasa penegasan. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju peradaban manusia yang Qur'ani, mari kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita renungkan maksudnya, dan kita amalkan ajarannya, sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara dan bangsa, dan Allah pun akan menganugerahkan keberkahan kepada semua penduduk bangsa ini. Mari kita baca bersama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kamu akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa akhir pengajian. Ini doanya sangat indah. Mungkin ada yang sudah mengamalkan, mungkin ada yang baru kali ini melihatnya, atau mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina
wa dhahaba humumina. Ulangi. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a akhzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, pelipur duka kami, dan penghapus kesedihan kami. Ini bacaannya luar biasa. Ini hadis ini apa namanya hadis ini ya? Hadis dari riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak yang diungkapkan dalam hadis sahih. Sekali lagi baca kita doanya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Baca ulangi. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, pelipur duka kami, dan penghapus kesedihan kami. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukron jazilan, itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah kita diperkenankan untuk menggali, mengkaji tentang isi Al-Quran ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita mengkaji dan mengaji, memahami dan mempelajari, saya ingin mengucapkan terima kasih ini kepada semua hadirin hadirat. Yang pertama, terima kasih kepada para jamaah ini atas donasi infak sedekah yang telah diberikan melalui rekening masjid. Mudah-mudahan menjadi penyembuh dari segala penyakit, menjadi penyebab lancarnya segala urusan, menjadi suksesnya segala cita-cita, dan mendatangnya rizki yang banyak, yang halalan thayyiban, yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga terima kasih kami kepada para jamaah yang telah hadir, yang berusaha sudah hadir namun susah hadir gitu ya, susah. Semuanya punya niat untuk hadir. Terima kasih, jazakum katsira. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para pemimpin UPI ini yang telah memberikan fasilitas di dalam pengajian ini. Semoga jadi pemimpin UPI yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pimpinan dan anggota guru besar UPI, Profesor Karim dan Profesor Aan, dan sejumlah guru besar yang di bawah beliau, pimpinannya beliau, mudah-mudahan menjadi guru besar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Direktur Kemahasiswaan UPI, Profesor Suwatno, yang selalu mengajak mahasiswa untuk bergabung dalam pengajian ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pimpinan dan kru Humas UPI, Profesor Dani, dan para pembantunya, para orang-orang yang bersama-sama, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sesepuh pimpinan Masjid Al-Furqan UPI, Profesor Juntika, kemudian ada Profesor Abdul Somad, tadi ada Pak Dr. Mufid dan kawan-kawan yang lain ikut mensemarakan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan berkah dan ridho Allah selalu bersamanya. Kemudian juga para pemimpin ataupun di sini ada dekan, pembantu dekan, ya, FPBS, FPMIPA, PIP, FPEB, dan juga FPTK, FPIPS.
sama-sama mensemarakan pengajian ini. Mudah-mudahan hidup dan menjadi pemimpin yang selalu berkah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Direktur Kampus Daerah Tasik, Sumedang, Cibiru, Purwakarta dan Serang juga ikut gabung bersama-sama. Mudah-mudahan berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, PBA UPI, di sini ada Pak Dr. Kiai Haji Mad Ali, kemudian Pak Rinaldi, Ibu Ustadzah Lala, Ustadz Sopa, Ustadz Nala, dan Ustadzah Mia ini ikut gabung dalam pengajian ini. Mudah-mudahan menjadi dosen-dosen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga serta Ustadz ini ada Ustadz juga, Ustadz Aam Abdul Salam dari IPAI UPI juga ikut hadir. Mudah-mudahan berkah selamanya, dan beliau selalu mengadakan pengajian di hari Rabu. Kalau ada peluang kesempatan hari Rabu, ikutlah menambah pengetahuan ilmu supaya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Riyadi ini dari Untan yang memberikan fasilitas dengan Zoom-nya. Mudah-mudahan Pak Riyadi dalam menyebarkan melalui Zoom yang dikirimkan dan digunakan berkah dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga prodi PU dan karakter juga di sini ada para mahasiswa yang sedang kuliah, yang sedang nyusun disertasi, bahkan mungkin yang sudah, para dosen juga ada yang hadir. Mudah-mudahan berkah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pengurus wilayah Bakomudin Jabar ini, yaitu Bapak Kiai Haji Ucu Ajis Muslim, hadir bersama-sama. Bakomudin itu singkatan Badan Koordinasi Mubalig untuk wilayah Jawa Barat, beliau ketuanya. Dan juga mudah-mudahan para dai, para orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dalam bimbingan Allah selamanya. Kemudian juga Sivitas Uninus, di sini ada para dosen, ada para mahasiswa yang sedang menyusun disertasi, yang bingung menyusun proposal, banyak berkumpul di sini. Semoga dengan pengajian dimudahkan, segera mendapatkan pencerahan dalam menyelesaikan doktornya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ini juga sama, di sini ada para dosen, para mahasiswa S3, ada S2, S1 yang ikut gabung berpeluang untuk mendapatkan pencerahan, semoga dengan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Unikom juga hadir, di sini para mahasiswa, ada pimpinan, sama-sama hadir, mudah-mudahan berkah dan lancar. Mahasiswa S3 PBA UIN Malang juga ini calon doktor yang berkumpul selalu hadir di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan lancar segala yang ditempuhnya di dalam studi di S3-nya. Alumni IKIP EPBS Indonesia dan alumni SMK Negeri 1 Cianjur ini, Pak Anwar ini, Samsul Munil Anwar ini yang kelihatan itu sedang duduk-duduk. Semoga lancar segala urusannya dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur KBSA dari Cianjur Selatan Campaka ini juga hadir. Mudah-mudahan jadi yayasan yang membina masyarakat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kepala Serba Bakti Suryalaya Kiai Riyad Jamil SPD IMM dan juga Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STIE Suryalaya ikut hadir. Kiai terima kasih. Semoga para jamaah semuanya di dalam menjalankan tugas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat serta berkahnya. Kemudian juga DKM Masjid Al-Falak ini yang juga sama-sama hadir dalam pengajian ini. Kemudian Bapak Ki Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta, mudah-mudahan menjadi pesantren yang dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya, kiai-kiainya, ajengannya, orang tuanya semua tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Ibu Profesor Eri ini selalu memotori kegiatan ini. Mudah-mudahan berkah dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademi Kependidikan Untan ini
juga Sivitas akademik Pendikar Untan juga di sini hadir, dan para dosen, para pimpinan ikut gabung bersama-sama. Mudah-mudahan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sivitas BKU Bakti Kencana University, di sini rektornya hadir, wakil rektor, dosen, tendik dan mahasiswa-mahasiswi. Dosen dan juga rektornya Bapak Dr. Apoteker Tris Sutrisno MHKes. Halo Pak Tris, semoga berkah selamanya. Kemudian juga Forum Silaturahmi Yayasan Adiguna Kencana, Bapak Haji Mulyana juga selalu memantau dan hadir, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian keluarga besar Haji Maman Hajah Khawariyah Tasikmalaya, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah selama-lamanya. Kemudian Ki Haji Dudung Rahmat Hidayat ini dari UPI Kampus Tasikmalaya selalu hadir dan menyebarkan dakwah kita, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Darul Usamah dan jamaah alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami. Ini kata Ustadz Aep Hidayat MPD dari Ranca Ekek. Terima kasih, mudah-mudahan berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Kemudian kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan orang tua siswa SMA Alpa Senturi Bandung juga ini hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan sekolahnya, para pendidiknya, anak didiknya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan yang tidak beres. Selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga SMK Negeri ya 1 ini juga disebutkan tadi, SMA Negeri 1 Cianjur hadir, alhamdulillah, terima kasih. Jamaah Ustadz Iwan Cangkuang Bandung hadir, masya Allah, dari Bandung, Cangkuang Bandung hadir, terima kasih, semoga berkah. Jamaah Masjid Al Solihin Pontianak Kalimantan Barat juga hadir, terima kasih, semoga berkah. MGMP IPA MTS Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Stikes YPIB Majalengka juga hadir, semoga berkah. Guru SDIT Altaf Tazani ini kelihatannya baru sekarang nih terungkap ya, mudah-mudahan SDIT ini menjadi SDIT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian MTS 5 Bandung juga hadir, terima kasih. Santri dan jamaah Ma'had Fatihul Islam Banten juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah ya. Kemudian BPPA PAUD NTB, tadi saya lihat betul itu hadir, semoga berkah. Ini kaitannya dengan Pak Abu Hoer. Assalamualaikum, semoga berkah selamanya. Kemudian juga di sini Sivitas Akademi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi UIN Bandung juga hadir, mudah-mudahan berkah. Kemudian PGRI Kabupaten Sukabumi juga hadir, alhamdulillah, para pengurusnya, para anggotanya, mudah-mudahan berkah. Pengurus RW 09 Puri Pajar Cibeber. Nah ini di situ ada RW, ada RT, ada ibu-ibunya, ada masyarakat berkumpul bersama-sama, insya Allah berkah. STAI Bakti Persada Majalaya Bandung juga hadir. STAI Bakti Persada Majalaya Bandung, mudah-mudahan berkah selamanya. Salman ITB juga hadir. Pak Dr. Yadi ya, ini mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian MTS Negeri Kota Cimahi juga hadir, terima kasih. Kemudian SDIT Altafzani juga hadir ini. Kemudian orang tua murid Al-Latif Islamic Boarding School. Nah ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. SD Negeri Cilangkap 1 Bapak Sukamto hadir. Assalamualaikum Pak Sukamto, mudah-mudahan berkah selamanya ya. Kemudian MTS Negeri 3 Purwakarta juga hadir, MTS 3 Purwakarta. Sai School. Nah, Sai School biasanya para santri di situ dengan para ustadznya berkumpul, semoga menjadi santri, menjadi sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesantren Cilendek, nah ini
Kiainya adalah Bapak Kiai Ate yang juga selalu memotori dakwah di Tasikmalaya dan menjadi ketua MUI, dan juga semoga berkah dalam berdakwahnya. Keluarga besar Ma'arif Al-Amin Garut juga hadir alhamdulillah. Pengurus PGRI Kabupaten yang ada di sekitar kota Bandung juga dikatakan hadir, mudah-mudahan. Kemudian IAINU Kebumen, IANU, nah gitu bacanya, IAINU Kebumen hadir alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Kemudian MTS Negeri 1 Bandung juga hadir, LPMP NTB juga hadir, terima kasih, semoga berkah selamanya. Diskapur Kota Depok juga hadir alhamdulillah. STAI Al Muhajirin juga hadir alhamdulillah. Poltek Engineering dari mana, yang dari Semarang biasanya nih, juga hadir, terima kasih. Kemudian Pondok Pesantren Darut Tolibin Cilemah juga hadir, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Kemudian Bajnas Kabupaten Sukabumi, ini Kiai Unang ya, yang ingin katanya ke pengajian ini sekali-kali di Sukabumi. Nanti kalau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah semoga berkah. Kemudian SMK Nur Kausar juga hadir alhamdulillah. Biro Umum BPJ juga hadir, terima kasih, insyaallah berkah. MTS Negeri 2 Bandung Barat juga hadir, insyaallah berkah. SMA PGRI Cidahu nah juga hadir alhamdulillah. SMP Negeri 2 Adi Mulyo juga hadir. STAI Miftahul Huda Subang, nah ini terima kasih hadir. Pimpinannya sedang S3 juga, mudah-mudahan lancar. FPIK Universitas Garut, ini FPIK Universitas Garut juga hadir, insyaallah berkah. Kantor Bahasa NTB juga hadir, terima kasih, semoga berkah. SMP Negeri 2 Cikijing juga hadir. Majelis Taklim Asyukur Perum Parakan Muncang RW 14 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang hadir, terima kasih, semoga berkah. Kemudian Pak Haji Odik Sodikin juga mudah berkah. UBP Karawang juga hadir, terima kasih. Kiai Haji Dr. Mustafa Hasan MAG Pengasuh Ponpes Al Hasan kawasan Banjarsari Kabupaten Kabupaten Ciamis, terima kasih, insyaallah berkah. Keluarga besar SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau ini selalu hadir, terima kasih. Kemudian Agus Dario, ini S3 Uninus, ini Sipitas Grup Sipitas Akademika Universitas Tarumanagara Jakarta juga hadir, terima kasih. Kemudian SMP SMA PGRI Bantar Gadung juga hadir. Yayasan Al Mubarok Sukajadi Ciherang Ciberem Kota Tasikmalaya, terima kasih. Alumni SMP Negeri 1 Malingping Banten juga hadir. Umi Kulsum MI Ma'arif Ampih ya. Kemudian Ma'had Ali Tahosus Dini MUI Jawa Barat juga hadir, terima kasih. P4 TKPLB bersama Pak Abu Khair selalu hadir, semoga berkah. Kemudian juga Al Azhar Boarding School Jakarta, Usep Sutarman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang, dan terakhir mahasiswa Unuga Cilacap. Ulangi, mahasiswa Unugha Cilacap. Terima kasih kepada yang disebut. Mudah-mudahan tambah berkah, dan yang tidak disebut juga tambah berkah semuanya. Mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca doa, dengan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna
fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, para pendidik, para pengajar, orang tua, masyarakat, para pemimpin semuanya selalu diberi bimbingan untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Hindarkan dari segala godaan-godaan yang kadangkala datang dengan segala usaha dan upaya. Namun kami percaya ya Allah, Engkau akan menyelamatkan kami, Engkau akan menyelamatkan guru-guru kami, Engkau akan menyelamatkan murid-murid kami, Engkau akan menyelamatkan muslimin wal muslimat semuanya. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, karena keduanya telah berjasa membimbing kami. Kami bisa seperti ini jasa-jasa kedua orang tua kami. Orang tua yang sudah di alam barzah, dengan doa kita sebagai putra dan putrinya menambah kemuliaan, menambah rahmat, menambah kebahagiaan. Para orang tua yang masih hidup dipanjangkan umurnya yang penuh berkah, bila diwafatkan wafat husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.